Pemerintah Lebanon menyampaikan perkembangan terkait serangan Israel pada Senin kemarin waktu setempat, di mana dalam serangan ini tercatat 52 orang tewas dan 154 luka-luka. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Serangan Israel ke Lebanon pada hari Senin kemarin menyebabkan 52 orang tewas dan 154 lainnya terluka. Serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas serangan Hizbullah sebelumnya ke arah Israel. Pemerintah Lebanon menyampaikan perkembangan terkait serangan Israel pada Senin kemarin waktu setempat, di mana dalam serangan ini tercatat 52 orang tewas dan 154 luka-luka. Pihak militer Israel menuturkan serangan ini merupakan balasan dan menargetkan kelompok Hizbullah. Sementara sumber dari pihak keamanan Lebanon menyebut Israel melakukan serangan udara di Lebanon Selatan dan Lembah Beka di wilayah timur Lebanon. Di sisi lain, Hizbullah menuturkan serangan ke Israel dilakukan sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Israel bersama Amerika Serikat pada Sabtu pekan lalu. Israel dan Lebanon sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada tahun 2024 untuk mengakhiri pertempuran Israel dan Hizbullah. Namun sejak saat itu, kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer Amerika Serikat di Iran diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 pekan. Meski demikian, Trump membuka kemungkinan untuk diperpanjang jika dianggap perlu untuk mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Trump, durasi operasi militer di Iran sangat terkait dengan upaya membongkar infrastruktur rudal konvensional Iran yang dinilai Trump sebagai ancaman mendesak bagi Amerika Serikat. Ia menuding program rudal balistik konvensional Iran berkembang secara pesat, serta telah memiliki kemampuan menjangkau Eropa dan pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai kawasan. Karena itu, Trump menegaskan untuk saat ini militer Amerika Serikat masih melanjutkan operasi tempur skala besar di Iran. Trump merinci 3 tujuan utama operasi tersebut, yakni menghancurkan kemampuan rudal Iran, melumpuhkan militer Iran, serta memastikan Iran tidak pernah mengembangkan senjata nuklir. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Pemerintah masih terus memantau secara cermat gejolak yang terjadi di Timur Tengah dan potensi dampaknya bagi pasokan maupun distribusi energi di tanah air. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto menyebut saat ini ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah masih cukup tinggi sejak meningkatnya tensi politik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Karena itu pemerintah mengambil sikap wait and see setidaknya sampai pekan depan guna melihat perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut Septian, rata harga minyak mentah dunia saat ini sudah melonjak menjadi $78 Amerika per barrel. Jika perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran bisa deeskalasi lebih cepat, harga minyak mentah global ditaksir tidak akan meroket. Septian berharap konflik bisa segera selesai sehingga harga minyak bisa kembali turun. Kalau kita lihat kemarin perang Rusia, Ukraine, atau kemarin yang tahun lalu serangan Israel ke Iran kan sempat naik, spike, tapi kan langsung turun lagi kan. Ya, jadi kita lihatlah, makanya tadi mungkin 1 minggu ke depan lah. Kalau nanti Selat Hormuznya eskalasinya terus, Selat Hormuznya ditutup, ya mungkin itu akan cukup problematik lah. Tapi ya tadi saya bilang kita sabar, kita lihat 1 minggu ke depan, ya mudah-mudahan kita doakan ya ini bisa cepat selesai gitu ya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul konflik di Timur Tengah. Meski demikian, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika meningkat, serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Erlangga menyatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai menjadi pemicu utama terganggunya pasokan energi global yang dapat berdampak langsung pada harga minyak domestik. Erlangga mengungkapkan tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika Serikat meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Satu di antaranya yakni kerjasama PT Pertamina dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik, tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Nanti kita monitor dulu aja. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent tercatat di posisi $78,83 Amerika per barel, naik 1,4%. Sementara itu, harga minyak mentah WTI Amerika naik 1% menjadi $71,97 Amerika per barel. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara mengenai beras impor dari Amerika Serikat yang menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Trade. Menurut Zulhas, beras yang diimpor dari negeri Paman Sam itu merupakan beras khusus. Seperti diketahui, impor beras 1.000 ton ini menjadi sorotan di tengah klaim pemerintah bahwa produksi beras di dalam negeri mengalami surplus sehingga tak perlu ada impor. Meluruskan hal tersebut, Zulhas menegaskan bahwa beras yang diimpor dari Amerika Serikat ini beda dengan jenis yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Seribu ton memang perjanjian itu mengenai beras khusus. Seperti Jepang itu kan ada beras Jepang, ada basmati ya, disebut beras khusus ya. Nah, kalau beras khusus ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Nah, kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita ya. Jadi berbeda jenisnya Pak. Kalau beras khusus ya memang ada, termasuk perjanjian kita dengan Jepang kan ada beras Jepang tuh. Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh ya. Di kita nggak bisa produksi sendiri Pak emang Pak? Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan. Iya, siapa mau beli kan? Yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja kalau yang Jepang kan gitu. Jadi lebih murah impor ya Pak? Bukan mahal harganya ya. Kayak beras Jepang itu 100.000 kan 1 kilonya.